kode barang, harga sebelum diskon plus harga barang. Ada perolehan diskon, info barang, diskon sama harga barang setelah dikurang diskon. Untuk interface-nya belum selesai, Pak. Kemudian di sini ada main barangnya, pembuatan di kelas toko ada barang 0, harganya itu 1.500.000. Itu kalau pakai titik itu jadinya koma loh. Kalau Iya. kamu buat begitu, ya Regi. Itu 1.500 gitu ya. Titik 000. Itu jadinya cuma 1.500 itu. Harusnya koma ya, Pak. Koma enggak. Kalau 1.500.000 enggak ada pakai koma. Nah, itu aja Begini aja. langsung. Iya. Ini ada barang satu harganya 1.500.000. Barang satu harganya 1.500.000, barang kedua 2.500.000, dan barang ketiga ada 2 juta. Kemudian ini barang terus manggil metode display yang ada di toko. Di sini ini sebenarnya belum jalan, Pak, untuk outputnya. Masukkan status pembeli, status pembelinya PT atau pembeli tetap. Kemudian kode itu yang barang. dia tadi ya. Iya, Pak, yang di toko. Masukkan kode barangnya itu kan ada BM, BS sama BE. Masukkan di sini ada BM. Di sini muncul, Pak, harga barangnya 1.500.000. Perolehan diskonnya ada 225.000. Ini untuk harga barang yang telah dikurang dengan diskonnya, Pak. 1.275.000. Kemudian untuk BS, salah. Status pembeli. Iya, Pak, salah input. Di pembeli kayaknya. Status pembeli. Ini masih belum jalan status pembeli. Terus kode barang BS. Masih belum sesuai sih outputnya, Pak. Oke. Sudah selesai, Pak. Oke. Coba dari soal dulu, Regi. Dari soal kita kan. Ini yang pertama, setiap barang yang kode barangnya diawali BM. Artinya apa? Boleh nggak saya buat BM 001? Boleh, Pak. Coba kalau yang kamu buat BM 001 bisa nggak? BM sepertinya tidak bisa, Pak. Soalnya Nggak bisa. inputannya BM di sana. BM ya. Masih bisa, Pak. Kenapa ya? Seharusnya sih udah nggak bisa, Pak. Soalnya di sini cuma BM. Ya, kalau supaya bisa lebih dari satu barang gimana kira-kira gini buat? Itu kan masih satu barang ya, karena di sini kan boleh membeli beberapa jenis barang kan, artinya misalnya dia beli BM 001, kemudian boleh membeli
barang yang kodenya BS002 atau BE001 gitu kan? Iya, Pak. Beli saja kan? Gimana caranya supaya itu bisa kira-kira? Berarti sekali inputan itu bisa BM, BS sama BE, Pak? Iya. Langsung datanya keluar semua. Nah, harusnya apa? Harusnya di pembeli ada menyimpan list barang. Ada hubungan antara pembeli dengan barang itu yang memiliki relasi agregat. Karena di pembeli menyimpan barangnya apa saja yang dia beli gitu. Ya kan? Betul kan? Supaya tahu tadi misalnya ada 3 barang atau 5 barang yang dia beli, berarti di pembeli itu punya list atau array, kita bilangnya array dari barang tersebut gitu. Nah, di barang tentu supaya tahu nanti berapa yang harus dibayar, harus ada kode barangnya. Ya kan? Apakah diawali. Nah, untuk menentukan kemarin saya bilang juga kalau nggak salah ya, untuk menentukan dia ada BM, BS atau BE, ya menggunakan start with saja. Ya, misalnya seperti yang saya berikan di chat, nanti dipakai itu. Jadi artinya BM001 kah, BM002 kah, semua yang diawali dengan BM itu dia dapat diskon sesuai dengan diskon BM. Ya, begitu. Ya, itu harus dibuatkan seperti itu. Nah, yang pertama tadi setiap pelanggannya harus menyimpan array barang apa saja yang dia beli. Nah, itu untuk setiap barang. Oke, coba lihat lagi di dokumennya yang tadi. Nah, itu kan berarti nanti kalau, nah ini bisa kita buat misalnya, kalau kode barang start with-nya dengan BM, berarti nanti bisa kita bilang diskonnya 15%. Nah, kalau diskon 15%, berarti kira-kira kalau misalnya 100.000, dia harus bayar berapa kira-kira itu lagi jadinya? Iya, Pak. Kalau diskon 15%, kalau harga barangnya 100.000, jadi dia bayar berapa? Rp15.000 ya, Pak? Enggak, kalau 10.000 lah, 10.000 lebih gampang. Kalau dia 10.000, diskon 15%, dia harus bayar berapa? 1.500. 1.500 diskonnya, ya kan? Ya. Kalau yang dia harus bayar kan berarti yang 10.000 dikurang diskon, Oh, hanya yang 8.500. Iya, hanya 8.500 yang dia bayar kan? Iya, Pak. Nah, sama untuk yang lain juga seperti itu, ya. Nanti pertanyaannya lagi, boleh nggak BM itu dibeli 2 barang? Ya boleh kan? Berarti harus apa? Jumlah totalnya dikali dengan barangnya sama harga diskonnya kan gitu. Iya, Pak. Nah, itu dibuat untuk yang ketiga itu semua sama. Nah, kecuali yang BE. Kalau BE langsung otomatis. Nah, kalau di BE itu hanya dicek ya, kelipatan 200.000 enggak. Nah, kalau kelipatan 2 juta, kelipatan 2 juta enggak. Artinya di situ kan kalau harga barangnya itu adalah misalnya 2.500.000, dia hanya terpotong atau diskon 200.000. Ya, kalau misalnya 2.500.000, dia hanya bayar 2.300.000. Kalau misalnya 3.900.000, dia hanya bayar 3.880.000 gitu ya. 800.000, 3.800.000 dikurangi 200.000 lah gitu. Sampai ke 4 juta. Kalau 4 juta dikurangi 400.000. Kalau 6 juta dikurangi 600.000 kan gitu. Kelipatan-kelipatan 2 juta itu. Itu yang untuk aturan yang BE itu. Cuma kalau di luar 3 kode itu kan jadinya harganya tetap. Gitu. Nah, kemudian untuk pembelian itu, pembeli itu sama seperti apa kemarin. Seperti menghitung volume. Kalau volume kan ada misalnya kubus, ada balok, ada bola. Itu kemarin yang materi yang kita berikan. Nah, ini sama. Ada pembeli tetap, ada pembeli tidak tetap, ada pembeli khusus. Dengan rule-nya masing-masing.
Rule-nya di sini tentu sama, menghitung volume kemarin, yang di kubus apa, yang di bola apa, yang di balok apa gitu. Itu sama ini. Berarti misalnya kalau pembeli tetap itu adalah kubus, rule yang AB itu dipakai. Gitu ya. Rule AB-nya dipakai. Jadi di sini hitung dulu total transaksinya sesuai dengan barang yang dibeli. Nah, tadi barang yang dibeli kita sudah tahu kodenya, dikurangi sekarang harganya, itu dikurangi di apa semua lah, dihitung semua. Jadi kalau misalnya dia beli 3-4 barang misalnya BM yang berkode BM, berkode BES, berkode BE, berkode yang lain lagi misalnya tadi 4 barang misalnya dibeli, total transaksinya misalnya kalau ada 3 juta, maka nanti di poinnya itu dia dapat 30 poin. Nah, tadi totalnya 3 juta, berarti dikurangi yang 30 itu dikali dengan 15.000, berarti dikurangi dengan 45.000 kan? 450.000 lah berarti ya, 450.000 karena kali 3, 30. Nah, 450.000 dikurangi dengan yang 3 juta. Sehingga hanya bayar misalnya 2.550.000 lagi. Nah, dapat kayak di sini seperti yang di A itu seperti triple diskon ini. Ya. Ini kalau di juta dia tidak dapat, tapi kalau kelipatan 5 juta dapat lagi yang triple diskonnya, potong lagi 5%-nya. Gitu. Nanti kalau misalnya pembelinya adalah pembeli tidak tetap, gunakan rule yang ada di situ. Jadi kelas diagramnya itu sudah ada 3 pelanggan. Ini yang pelanggan ini nanti ada kayak profil pelanggan misalnya. Di profil pelanggan itulah yang ada menyimpan barang-barang yang akan dia beli atau yang telah dia beli. Begitu. Jadi harus menggunakan konsep polimorfisme di sini. Apa menggunakan interface atau mau menggunakan abstrak. Ya, kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup jelas enggak? Yang harus kamu diperbaiki lagi kira-kira? Cukup jelas Pak kalau diperbaiki lagi. Oke, cukup jelas ya. Jadi nanti itu dipastikan semua rule untuk pembayaran barangnya, kemudian dipastikan semua konsep pewarisannya, ya. Apa kamu nanti menggunakan interface atau menggunakan abstrak. Kalau untuk menentukan kodenya cukup dengan BM, ya. Nanti di terakhirnya harusnya untuk mendapatkan total transaksi sama total pembayaran bisa dari, kalau kemarin kita bilang bangun ruang gitu ya, ini boleh dari profil pembeli misalnya, nanti dikeluarkan transaksi barangnya, total harus dibayar berapa. Ya, jadi jangan pakai J sama dengan 0 ya, enggak gitu ya. Iya Pak. Ya, ya. Oke. Oke, ya cukup. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Silakan. Terima kasih Pak. Ya, cukup. Ya, berikutnya silakan tadi Alif ya. Iya Pak. Ya, silakan Alif. Baik Pak. Ini untuk studi kasusnya. Terus untuk kelas diagramnya saya buat seperti ini. Jadi ada kelas barang sebagai kelas induk. Terus ada child kelasnya, ada barang BM, ada BS, BE, dan barang lain. Terus barang juga berasosiasi dengan kelas pembeli. Nah, kelas pembeli ini juga merupakan kelas induk. Terus ini anak kelasnya ada pembeli tetap, tidak tetap, dan pembeli khusus. Untuk codingannya.
Yang pertama, barang ini sebagai Agak diperbesar dulu hurufnya apa? Terlalu iya. kecil. Alif. Bentar, Pak. Nggak apa. Yang Ya. pertama ini untuk kelas barangnya. Saya buat kelas abstrak yang atributnya itu ada nama barang, string, sama harga dan harga diskon integer. Terus ada metode ini abstrak, integer, harga diskon. Lalu ini untuk di barang BE extend ke barang, ke induk kelasnya. Terus di sini ada atribut diskonnya 0,15. Terus ada konstruktor, nama barang sama harganya. Lalu ada override, harga diskonnya, integer, harga dikurangi 200.000. Lalu return harga diskon. Selanjutnya di barang BM, diskonnya 0,15. Terus ini untuk konstruktor isinya, nama barang sama harga. Lalu untuk harga diskonnya, harga dikurangi, harga dikali diskon. Selanjutnya, ini untuk barang BS, sama ininya nama barang integer harga, konstruktornya. So, override-nya, di sini harga diskonnya, harga dikurangi harga kali diskon, tapi diskonnya 0,2. Terus ada barang lain yang selain ketiga ini, jadi harga diskon itu tetap sama-sama harga awal. Selanjutnya ada kelas pembeli. Pembeli juga kelas abstrak dengan atribut ada nama, uang, harga, total, dan sisa. Lalu ada dua abstrak metode, ada diskon belanja sama sisa uang. Yang pertama, pembeli tetap. Di pembeli tetap ada integer poin 15.000. Lalu ada konstruktor isi, nama sama uang dari pembelinya. Lalu metode override, diskon belanja, total sama dengan integer harga dikurangi poin, return total. Lalu ada juga sisa uangnya, berarti sisa sama dengan uang dikurangi total. Yang selanjutnya ada pembeli tidak tetap, ada atribut diskon 0,05. Lalu ada konstruktor isi, nama sama uang si pembelinya. Selanjutnya ada override method diskon belanja, total sama dengan integer harga dikurangi harga dikali diskon, return total. Lalu ada override sisa uangnya juga, sisa sama dengan uang dikurangi total, return sisa. Yang selanjutnya ada pembeli khusus. Pembeli khusus juga extend dari pembeli, ini juga sama ya, extend juga. Di sini ada diskon 0,2, terus ada konstruktor isi, nama sama uang. Lalu override method diskon belanja, harga dikurangi harga kali diskon. Lalu sisa uang dikurangi total. Lalu di sini karena nanti menggunakan input, berarti ada import Java util scanner juga. Lalu untuk objeknya ada beberapa barang. Pertama ada BM001, namanya bakso, harganya 15.000. Lalu BM002 ada mie ayam 12.000. Lalu Nah, diperbesar dulu Alif, terlalu kecil. Ya Pak. Ya. Lalu Oke. ada BS001, namanya sepatu, harganya 100.000. Lalu BS002 baju 120.000. Lalu ada BE001 laptop, ini 2 juta. Ya 2 juta. Lalu ada BE002 smartphone, ini 1 juta. Terus barang lainnya permen. Pembelinya ada 3. Pembeli itu saya buat 3 karena ada pembeli khusus, pembeli tetap, dan tidak tetap. Kalau namanya tetap sama dan uangnya juga sama. Ini untuk objek scanner inputnya. Mungkin saya coba run.
Jadi yang pertama tuh ini ada print ini, tulisan ini, nama pembelinya siapa, terus total uang milik pembelinya berapa. Itu masukkan jenis pembelinya, misalnya pembeli khusus. Setelah itu, jika sudah masuk, maka akan keluar menunya. Ada beberapa menu, masukkan barang yang ingin dibeli. Misalnya, saya beli bakso. Nah, setelah itu, maka akan keluar harganya dari BM001.harga, lalu harga, ini maksudnya harga awal, lalu ada harga setelah diskon, jadi 12.750. Nah, ini harga setelah diskon barang. Kan selain diskon barang ada juga diskon pembeli. Jadi ada juga harga setelah diskon pembeli, jadi 10.200. Nah, nanti uangnya kan tadi 1 juta. Nah, ini. Jadi 1 juta dikurangi 10.200. Jadi sisa uang pembelinya 900.000 sekian. Seperti itu, Pak. Jadi kalau saya mah kayaknya masih manual ya, Pak. Seharusnya bisa mungkin ada lebih lebih efektifnya. Jadi saya tuliskan kondisinya tuh jika pembelinya khusus, lalu jika pembelinya tetap, dan jika pembelinya tidak tetap. Seperti itu, Pak. Ya, betul yang kamu bilang tadi, Alef. Jadi misalnya kan, kalau kita butuhkan kan memang bisa melakukan proses pembelian barang apapun, kan begitu tadi ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya juga sama Regi. Jadi harusnya tidak dipilih nama barangnya sesuai dengan yang kamu sudah patok. Di sini kan kamu patok kan hanya 7 gitu ya, di luar itu nggak boleh kan? Iya, Pak. Ya, dan kodenya kamu simpan di kelas yang implementasi abstraknya itu kan. Jadi ya, kamu buat apakah barang BM atau barang BE gitu ya, atau barang BE. Nah, sedangkan itu tadi kalau kita mau membeli harusnya bisa membeli beberapa barang dan tidak langsung yang kita pilih itu yang ada di situ gitu. Tapi kalau dari soal juga berdasarkan kodenya, kode barangnya. Ya. Iya, Pak. Nah, kendala yang Alif rasakan kira-kira kenapa tidak bisa menyimpan banyak barang? Kalau konsepnya sih sudah hampir betul, ya. Kamu sudah hampir betul. Ada beberapa pembeli dan ada beberapa jenis barang. Ya. Iya. Cuma yang belum pas tadi harusnya juga kalau orang membeli bisa tadi membeli beberapa barang dan rule-nya masing-masing bisa berlaku ke orangnya sesuai dengan ditetapkan dan pembayarannya di akhir gitu kan. Tidak harus dikurangi satu-satu itu tadi sesuai dengan harusnya ada uangnya segini sehingga sisa uangnya segini, nggak harus begitu kan. Tapi berapa dulu yang harus dia bayar baru dikasih uangnya kan gitu ya. Lalu nanti kalau ada sisanya berapa sisanya. Nah, kira-kira masalah kemarin kenapa tidak bisa menyimpan banyak barang? Mungkin saya nggak tahu caranya aja, Pak. Oh, ya, jadi itu seperti yang saya bilang salah satunya tadi bisa kamu simpan harusnya ya. Kalau secara kehidupan kita sehari-hari juga harusnya di pembelinya kan mengandung barang apa saja yang dibeli kan begitu kan? Berarti di abstrak kelasnya, Pak? Atau di masing-masing anak ini? Di abstraknya itu bisa kita buatkan supaya nanti barang itu mengait ke semua pembeli. Boleh juga sebenarnya kamu buat di masing-masing anaknya, cuma nanti masing-masing menyimpan kan gitu kan? Iya, Pak. Nah, kalau mau di satu kesatuan, ya buat di abstrak pembeli itu. Disinilah kamu buat array barang yang dibelinya. Oh iya, Oke. Nah, ini nanti sehingga di sini kan bisa kamu keluarkan barangnya apa saja, total yang harus dibayar apa, total setelah diskon apa gitu kan, berapa gitu. Oke. Iya. Nah, terus ini yang
yang buat 3 jenis barang ini sebenarnya tidak harus seperti itu kita buat, biarpun itu boleh. Ya, cuma permasalahannya nanti kalau barang itu kan banyak, tapi kalau tadi karena dibilang jenis lainnya, ya jenis lainnya, berarti bisa ada kode-kode lainnya juga, gitu, ya Iya, Pak. kode-kode lainnya. Nah, kalau seperti itu cukup sebenarnya kamu buat ada satu kelas barang, seperti yang tadi lah, ada kelas barang yang menyimpan ada kode barangnya. Nah, coba buka kelas barangmu. Kalau barangmu tadi kan abstrak ya. Nah, di sini Iya, Pak. ya, harusnya ada kelas barang. Ini harga diskonnya itu berdasarkan tidak diabstrakkan gitu ya, tidak diabstrakkan. Oh, iya. Tapi buat aja kondisional di sini. Kondisional jika kode barangnya apa gitu ya. Nanti diskon Oh, iya, berapa, Pak. tiga apa. Terus diperhatikan nanti ya, di awal kemarin kita bilang itu masalah konsep enkapsulasi, Alif. Jangan membuat variabel publik. Nanti diakses orang gampang gitu kan. Ini bisa diakses tadi kan dari barang titik harga gitu ya. Iya, Pak. Barang titik harga diskon. Nah, itu Yang ini ya, Pak. diusahakan. Pasti akan seperti itu. Karena tadi setter-getternya nggak kamu buat. Atribut itu harusnya dibuat on privat. Supaya jangan bisa diakses langsung. Baik, Pak. Itu mungkin kendala yang apa? Yang harus diperbaiki. Siapa? Oke. Kalau untuk rule tadi sudah bisa dipahami, rule untuk pembeli? Sudah, Pak. Tapi saya tuh masih bingung buat kalau nentuin yang kelipatan gitu, Pak. Kan setiap 2 juta dikurang 200.000 cara ngitung Oke. kelipatan itu. Ya, kalau kelipatan itu gunakan aja pakai bagi slash gitu. Total dibagi berapa? Cuma kalau misalnya kita buat ini kan ke double, ya, ke double. Jadi casting aja, jadinya ke integer. Jadi kelipatannya tadi, ini misalnya integer kelipatan, ya. Ini jadinya dibuat ini integer harga total gitu ya, harga total. Kalau untuk yang 2 juta tadi misalnya dibuat sini 2 juta. Ya, nih yang saya chat. Ya. Jadi kelipatan itu berarti kalau yang saya chat ini harga totalnya berapa dibagi dengan 2 juta tadi, ini integer kelipatan. Nanti berarti kalau dia 3 Oh, juta gitu kan, ini kan berarti bilangan bulatnya dikali itu pasti satu. kelipatannya, Pak. Oh iya, Iya, Pak. Paham. pasti satu. Jadi nanti dikalikan kelipatan, itulah yang menjadi total. Jadi kalau untuk poin misalnya, jadi kalau misalnya poin, integer poinnya tadi, ini bisa kita bilang 15 dikali kelipatan itu. Ya, Ya, Pak. jadi seperti itu dibuat. Ya. Nah, ini memang berbeda. Ada lagi operator di Java itu kan yang sisa bagi. Kalau sisa bagi pakai dolar apa? Ya pakai persen itu ya, yang pakai persen yang modulo. Kalau ini enggak, kelipatannya saja. Jadi contohnya misalnya kan kalau 3 juta dibagi 2 juta itu kan kalau bilangan biasa itu 1,5 kan gitu ya. Ya, Pak. 1,5. Tapi karena kita gunakan bilangan bulat integer itu hanya menghasilkan 1, selalu itu dibulatkan. Ya, itu nilainya 1. Gitu. Kalau 2,2.900.000 juga itu nanti akan tetap 1. Seperti itu. Oke, apa lagi kira-kira? Oh iya, Pak. Berarti untuk barangnya tuh kodenya aja, Pak. Namanya tuh. Disimpan. Nggak perlu Betul. dinamain seperti ini. Betul, itu ada juga. Jadi di barang itu nanti ada kode barang, supaya tahu nanti itu diawali apa, nama barangnya, kemudian harganya kan gitu ya, harga satuan itu. Ya, Pak. Nah, berikutnya harusnya ada jumlah item, jumlah. Ya, Di jumlahnya kelas berapa? barang ya, Pak. Di kelas barang, betul. Ya, di Oke. kelas barangnya. Jadi kelas barang itu minimal itu mengandung ada kode barangnya. Tadi misalnya BM001, BS003, atau BE001. Ya, Ya, Pak. itu ada di barang itu. Jadi ada kelas barang yang menyimpan properti kode barangnya, nama barangnya, harga satuannya, sama jumlahnya. Itu di barangnya. Pak, maaf mau Oke. tanya lagi, Pak.
Ya, Kalau silakan. untuk konsep inheritance itu harus selalu ada abstrak atau interface kelas atau boleh kelas aja Pak. Jadi misalnya ini dibuat kelas tapi tetap menjadi kelas induk dari ketiga ini gitu. Apakah bisa atau tidak? Oke, jadi kalau konsep inheritance, kemarin kita bilang konsepnya kan menggunakan generalisasi spesifikasi dengan eh, klasifikasi lah yang kita pakaikan gitu ya, mencari atribut metode yang sama. Jadi artinya di situ tidak harus menggunakan abstrak atau interface di inheritance itu. Boleh saja yang diwariskan adalah atribut metodenya ya atau properti yang dimiliki oleh kelas induknya. Jadi kalau kita bilang kemarin salah satu contohnya yang profil kalau nggak salah ya, yang ada dosen, mahasiswa, sama karyawan. Iya Pak. Nah, yang diturunkan itu ada nama alamat umurnya. Nama alamat umurnya diturunkan. Itu nggak ada yang abstrak di situ, tidak ada interface di situ. Jadi di pewarisan itu memang boleh mewarisi properti atau atribut metode yang dimiliki oleh kelas induk, tidak harus yang abstrak atau interface. Ya, Baik Pak. boleh. Ya. Oke, ada yang lain lagi? Cukup. Oke, Sepertinya terima cukup Pak. kasih Alid. Ya, Ya, terima kasih Pak. ya. Oke, berikutnya Rajam lah dulu. Rajan, silakan. Ya, kamu yang share screen. Coba yang kamu kerjakan kemarin gimana? Ya, ya. Ya, ada diperbesar, Rajan. Dikit lagi. Dikit lagi diperbesar. Oke, cukup. Ya. Hmm. Oh. Hmm. 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 Oke. Ya.
Ya, terlihat. Oke, ini sama seperti yang tadi ya, yang barangnya sudah langsung disimpan tadi. Ya, kendalamu itu tadi ya, sama juga ya untuk menentukan barangnya itu ya, supaya tadi ada berbagai jenis kode barang itu ya. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan, Rajan? Kalau bisa. Oke. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih. Rajan cukup kayaknya ya. Ya. Ya, yang lain siapa yang mau coba presentasi mungkin ada keraguan supaya jelas, silakan. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Ada atau yang mau presentasikan dulu? Tidak ada? Udah cukup semua? Ini sudah cukup, Pak. Sudah ya. Sudah bisa diperbaiki kira-kira? Iya bisa, Pak. Kalau diperbaiki itu berapa lama kira-kira bisa kalian bereskan? Berapa lama? Untuk malam ini boleh tidak, Pak? Terakhir. Jamnya lah, berapa jam kira-kira begitu. Oh ya, sebentar, Pak. Biar lebih jelas ya. Ya. Oke. Nah, coba dilihat ininya. Ini ya. Di sini kelihatan nggak? Terlihat? Terlihat, Pak. Nah, di sini ada beberapa kode barang. Nanti memang bisa menggunakan interface, bisa menggunakan abstrak. Di interface boleh menggunakan tadi misalnya diskon-diskonnya ya, aturan diskon tadi bisa disimpan di situ kalau mau ya. Nah, di sini tadi kan kita punya ada kode ini harganya segini, jumlah yang dibelinya 1 ya. Misalnya untuk kulkas dibelinya ada 2. Yang misalnya meja dibelinya 3 gitu ya dengan harga masing-masing ini. Oke. Nah, di pembeli 1 misalnya, pembeli tetap dia membeli barang yang ini berarti, gitu ya, ini tadi. Beli kedua dia membeli list barang ini. Pembeli ketiga membeli list barang ini. Nanti biarpun yang lainnya bisa dibuat, gitu ya, yang lainnya bisa dibuat yang lain. Nah, kebetulan di sini memang saya buat hampir mirip apanya, kodenya yang membedakan hanya jumlahnya masing-masing berbeda, ya, berbeda. Nah, tentu di sini kan bisa kita tampilkan pembelinya siapa, barang yang dibelinya apa, harga totalnya seharusnya berapa gitu ya. Total barang sebelum diskon. Kemudian bisa kita dapatkan total pembayaran setelah diskon itu gitu ya. Nah, jadi bisa kita peroleh misalnya si pembeli ini ya, dia membeli barang yang ini ya, total transaksinya 29 juta gitu ya, tapi dia bayar hanya 24 juta sekian-sekian. Untuk yang pembeli tidak tetap, malah harusnya nyampe jadinya 58 juta untuk yang jumlah ini, karena ini berbeda jumlahnya di sini ya. Oke. Dia harus membayar dari 58 ini jadi 57.
sekian. Untuk yang pembeli khusus, ya, untuk jenis yang jumlahnya segini itu, ya, 2142 ini, dia harusnya membayar segini, tapi setelah diskon 20% untuk setiap barangnya tadi, ya, dia membayarkan segini. Nah, kira-kira begitu yang diharapkan muncul. Jadi tahu barangnya apa, ya, si pembeli siapa, barangnya apa, yang harus dia bayar seharusnya berapa, diskonnya jadinya berapa, begitu. Kira-kira itu yang harus dibuat. Oke, semuanya biar kebayang apanya ya, yang diinginkan misalnya dari soal itu. Oke ya, untuk hari ini, kalau misalnya saya upload maksimal jam 3, kalian ada kuliah hari ini setelah perkuliahan ini ada kuliah? Ada, Pak. Oh, dari jam berapa? Sampai jam 5 ya? Oke ya, jam 9 lah kalau begitu ya. Iya, Pak. Siap semua? Ya, oke, jam 9. Waktu yang ada juga silakan dipakai yang sekarang, masih ada sebelum jam 10 kan pasti ya kuliah berikutnya ya. Silakan dimanfaatkan untuk memperbaiki itu. Sampai jam 9 tadi ya Rajan ya. Oke, nanti diupload ya, diupload di Google Classroom, saya upload lagi untuk revisi itu ya. Cukup kira-kira atau ada yang mau ditanyakan lagi? Dari saya cukup, Pak. Oke, ya sudah, saya buat sampai jam 12. Ya, tapi intinya tidak boleh bekerja sama ya. Harus jujur, tidak boleh bekerja sama. Harus masing-masing mengerjakannya. Ya, sampai jam 12 malam saya extend ya. Gitu ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ya, Terima kasih terima banyak, kasih. Pak. Semoga tidak ada kendala ya. Kalau ada sesuatu yang misalnya, Pak, untuk apa ini kodenya apa gitu, saya bisa bantu, saya pasti jawab. Cuma kalau misalnya, ini sudah betul nggak, Pak? Pasti saya tidak jawab ya. Itu aja intinya ya. Oke, silakan dikerjakan. Semoga tidak ada kendala.